Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon pencerahan Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahaminya dengan jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Saya beri judul renungan kita, komunikasi dalam keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada penelitian yang menyatakan bahwa 70% dari keseluruhan waktu kita dipergunakan untuk berkomunikasi. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling berhubungan dengan pihak lain, yang di dalamnya seseorang mengungkapkan atau membagikan aneka gagasan, pemikiran, atau ungkapan perasaan hatinya kepada orang lain. Atau dengan kata lain, menyampaikan pesan. Masalah utama dalam pernikahan dewasa ini, seperti yang diungkapkan oleh banyak ahli konseling keluarga, ternyata bukanlah masalah seksual, bukan masalah utama uang, anak-anak, melainkan hilangnya atau lemahnya komunikasi antara suami dan istri di dalam keluarga. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang hidup dalam relasi atau hubungan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Nah, itulah salah satu makna kehidupan ketika Tuhan menjadikan Hawa sebagai pendamping bagi Adam. Oleh sebab manusia adalah makhluk sosial, maka mau tidak mau komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, termasuk di dalam hidup pernikahan. Komunikasi keluarga yang tersumbat akan menghancurkan kehangatan rumah tangga. Kebuntuan komunikasi mendatangkan suasana hubungan antar pribadi yang ada di dalamnya itu menjadi hilang. Hilangnya atau lemahnya komunikasi dalam keluarga adalah inti masalah di balik meroketnya angka perceraian di masyarakat, termasuk juga di kalangan keluarga Kristen. Ada banyak keluarga Kristen yang bercerai juga. Ini sangat ironis, menyedihkan sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk membangun dan mengembangkan komunikasi yang baik, yang efektif dalam pernikahan dan dalam keluarga. Dalam pernikahan, saling pengertian tidak berarti tanpa perbedaan, melainkan mampu membicarakan perbedaan tersebut serta memahami pasangannya masing-masing. Bukankah cara terbaik untuk menghadapi perbedaan bukan dengan memeranginya, melainkan berusaha mencari titik temu atau persamaan? Dua orang yang saling mengasihi tetapi tidak mampu memahami isi hati dan pikiran pasangannya akan terus mendapatkan kesulitan dalam hubungan mereka. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa konflik atau tanpa masalah, saudara-saudara. Masalah akan selalu muncul dan akan selalu ada. Keluarga yang bahagia ialah keluarga yang dapat mengelola setiap problem, kehidupan, ataupun konflik yang muncul dalam keluarga mereka. Itu berarti keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai jalinan komunikasi yang efektif di dalamnya. Ini penting. Ada beberapa sikap dalam berkomunikasi yang harus kita hindari atau harus kita waspadai dalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah keluarga. Yaitu pertama, kritik. Apabila salah satu pasangan atau keduanya saling mengkritik dan menjatuhkan, ia hanya berpikir negatif tentang pasangannya. Nah, ini tidak perlu. Ini harus dijauhi. Yang kedua, memandang rendah pasangan hidupnya. Apabila salah satu atau keduanya memandang rendah dan tidak menghormati dan tidak membangun rasa percaya diri pasangannya, ini juga berbahaya. Ketiga, saling mempertahankan diri atau saling mempertahankan ego atau defensifnya tinggi. Apabila salah satu atau keduanya menolak untuk mendengarkan kebenaran yang diungkapkan pasangan hidupnya, ini juga bahaya. Lalu berikutnya, apabila ada masalah kemudian dia membatu. Apabila salah satu atau keduanya bungkam, tidak mau bicara apa-apa,
dan mulai menarik diri serta menjauhkan diri dari pasangan, nah ini adalah alamat bahaya. Lalu berikutnya yang harus diwaspadai, mendominasi percakapan. Seseorang dapat merintangi proses komunikasi dengan memaksakan pendapatnya sendiri. Ini juga bahaya. Jadi ada dua jenis orang yang tidak banyak bicara, yaitu mereka yang diam dan mereka yang berbicara terlalu banyak. Nah ini juga ya harus diwaspadai. Maka bagaimana agar komunikasi yang kita lakukan mencapai maksud dan tujuannya? Perlu ada proses komunikasi yang berlangsung dengan baik. Dan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan supaya ada komunikasi yang baik. Pertama, saling percaya. Ini sikap saling percaya. Apabila tidak ada unsur saling percaya, maka komunikasi tidak akan berhasil. Sebab kedua belah pihak dikuasai oleh perasaan curiga. Nah, jadi yang benar adalah harus ada saling percaya antara satu dengan yang lain. Kedua, saling mendahului. Istri tunduk pada suami. Suami mengasihi istri, sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Memang kebutuhan utama istri adalah dikasihi. Sedangkan suami kebutuhan utamanya yang dominan adalah mau dihormati. Namun jangan saling menunggu, tetapi saling mendahului. Nah, untuk itu perlu kerendahan hati dari kedua belah pihak. Kejelasan. Dalam berkomunikasi dibutuhkan kejelasan isi beritanya apa, tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan makna istilah yang dipergunakan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak salah paham satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, perlu ada keterbukaan, bersikap terbuka, berarti rela mengungkapkan semua informasi yang relevan, yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan pasangan hidupnya. Tentu di atas semuanya, bahwa keluarga harus selalu terbuka dan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, haruslah keluarga yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Seperti ayat ini dikatakan bahwa sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bukankah keluarga itu dibentuk oleh Tuhan? Maka keluarga juga harus mengandalkan Tuhan, supaya dengan demikian keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat membangun hubungan komunikasi yang baik di dalam keluarga kami, baik antara suami istri, juga antara orang tua dan anak, demikian pun sebaliknya, dan juga dalam komunikasi dengan siapa saja. Kami tetap dapat membangun hubungan yang baik, supaya di dalamnya ada satu keharmonisan, di dalamnya ada pengertian, dan dapat saling menerima sekalipun ada perbedaan. Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Shalom.